Iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi dan informatika. Suatu pemerintahan pada saat ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi yang semakin maju, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 5. Suatu teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya terbentuk begitu saja. Nah, berikut merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Pada zaman prasejarah, suatu komunikasi dilakukan melalui simbol-simbol ataupun lukisan yang terdapat pada dinding goa, batu, ukiran kayu, dan lain sebagainya. Lalu, pada tahun 1400-an, mesin cetak pertama kali diciptakan, yaitu oleh Johann Gutenberg. Perkembangan suatu teknologi semakin maju, hingga pada tahun 1800-an seorang ilmuwan bernama Charles Babbage menemukan suatu alat yakni mesin analitik. Masih pada tahun 1800-an, Samuel Morse, Sir William Cooke, dan Sir Charles Wheatstone menemukan mesin telegram serta kode Morse, dan telepon dikembangkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun yang sama. Dan pada tahun 1900, Dr. John V. Atanasov dan Clifford berhasil menciptakan komputer elektron digital yang berkembang hingga saat ini dan sering digunakan karena berpengaruh khususnya untuk memudahkan informasi dan komunikasi di bidang politik. Kemajuan iptek sangat berpengaruh pada bidang politik yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif iptek pada bidang politik diantaranya 1. Pemerintah demokratis. Dampak ini memberikan wadah untuk mengkritisi suatu kebijakan pemerintah ataupun pengaduan lewat layanan online seperti website. 2. Meningkatkan hubungan antar daerah. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga terbentuklah suatu daerah-daerah. Untuk memudahkan komunikasi serta pemberian informasi, iptek sangat membantu untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. 3. Mempermudah komunikasi. Seperti kita ketahui, kemajuan iptek yang begitu pesat berpengaruh pada komunikasi jarak jauh yang dapat dilakukan melalui internet, sosial media, dan lain-lain. 4. Mempermudah hubungan internasional. Dapat ini tidak jauh beda dengan poin nomor 2, hanya saja lebih bersifat global. 5. Transparansi. Suatu keterbukaan perihal politik lebih tinggi karena rakyat dapat mencari informasi dengan mengakses berbagai media. Berikut ini pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang politik yang rentan dialami bangsa Indonesia. Pertama, kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Hal ini terjadi karena perkembangan iptek mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme akan membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi, seperti keterampilan mereka merakit senjata, merakit bom, dan lain sebagainya. Namun sayangnya kepintaran mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara. 3. Membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal itu terjadi seiring dengan adanya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Reaksi anarki itu muncul karena kesalahpahaman masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. 4. Terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, publik figur, hingga mudahnya informasi palsu merebak tak terkendali. Berikut adalah contoh-contoh dari dampak iptek terhadap